Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Pre, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Karena mau ngelik action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan melanjutkan review gue yang sebelumnya tentang robot-robot Joy Toy ya. Tapi yang robot yang mana yang akan gue review hari ini, jeng 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 jeng. Jadi hari ini kita akan mereview Steelbone Mac H05 buatan Joy Toy. Jadi seperti apa penampakan figurnya? Yuk langsung kita lihat saja penampakan boxnya. Ya teman-teman, jadi seperti inilah dia penampakan boxnya, masih sama seperti yang gua review kemarin ya. Ya di sini perbedaannya adalah di sini ada tulisannya Steelbone Mac, tapi di sini ada semacam serinya, jadi H05. Di sini bisa teman-teman lihat ada tulisannya Joy Toy Sword, dan ini ada bahasa Cina, entah bahasa Cina entah bahasa apa ya, pokoknya gua nggak ngerti di sini. Di sebelah sampingnya ada gambar robot dan pilotnya dan ada tulisan Steelbone Mac. Nah di sebelahnya di sini ada semacam tulisannya, ada tulisan Steelbone Mac H05 bla 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 bla, dan ini ada bahasa Inggris dan ada bahasa Cina kayak gitu. Nah di bagian belakangnya di sini ada gambar foto pilotnya yang lagi naik robot, ada foto pilotnya juga di sini, dan di sini ada sedikit informasi spesifikasi tentang produk ini. Jadi sebelumnya gua pernah nge-review yang robot Joy Toy yang sebelumnya ya, karena gua bilang di situ nggak ada nama jenis robotnya. Ternyata nama jenis robotnya itu ada di bagian belakang teman-teman ya, dan di sini ada tulisannya nama produknya itu Steelbone H05 Heavy Firepower Armor Army Green ya. Jadi cukup panjang juga namanya ya. Di bagian atas ada tulisannya Sword, di bagian bawah ada tulisannya Sword, dan untuk membuka paketnya sendiri juga masih sama seperti Joy Toy yang gua review kemarin. Jadi dari atas atau dari bawah, tapi di sini kita buka dari atas aja ya. Nah, serot. Nah, jadi kayak gini bentuknya masih sama ya, kayak blister kayak gini, dan di dalamnya juga masih sama. Kita dapat manual instruksi yang menurut gua agak sedikit susah untuk dibaca. Nah, kayak gini masih sama juga ya. Kita dapat kayak perintilannya yang cukup banyak kayak gini. Dan buat info aja, ini sebenarnya udah gua buka karena gua udah nggak sabar pengen mainin dan ngutak-ngatik figurnya. Nah, kita bisa langsung bongkar figurnya. Nah, jadi begini dia penampakan robot pertamanya. Jadi seperti ini dia penampakan dari perintilannya, cukup banyak ya. Jadi ini udah gua buka segelnya, dan ini gua pasang isolasi. Nah, tuh cukup banyak jadi aksesorisnya. Tuh jadi langsung kita bongkar aja semuanya. Nah, jadi yang paling gua sorotin di sini adalah kita dapat pilotnya. Kita lihat dulu yuk. Pilotnya ini bentuknya sama ya, kayak kue lemper kayak gitu, dipasang di plastik kayak gini doang. Nah, sistemnya itu masih sama ya teman-teman, kayak yang Joy Toy yang gua review kemarin tuh. Jadi ada banyak banget peralatan-peralatannya, dan kita bisa combine. Aduh, jatuh. Jadi kita bisa combine semaunya dan sekreatif teman-teman mau bikin robotnya itu kayak gimana. Dan untuk kita contohin aja ya, untuk bagian detail dan bagian cat di sini masih luar biasa ya, masih sama dengan yang kemarin kayak gitu, masih detail dan ada kayak efek-efek weathering kayak kotor-kotor, karat-karat habis berantem, battle damage kayak gitu. Ini bagus sekali. Ini lebih kecil dari kemarin ya tulisannya tuh, danger no touch ya, tapi gue sentuh. Nah di sini juga masih banyak tulisannya ya, jangan disentuh, tapi mau gue sentuh semua tuh. Yap, sekarang gua mau lihat aksesoris untuk si pilotnya sendiri. Pertama kita dapat helm seperti ini, dan untuk ukuran sekecil ini tuh, jadi sekecilnya itu kayak kuku tuh. Jadi kayak kuku gua tuh. Kecil banget ya. Detailnya ini luar biasa untuk figur sekecil ini ya. Dan ini benar-benar rapi banget scope-nya, gua sangat seneng banget ya. Dan selanjutnya di sini kita ada dapat pistol. Tuh bagus banget scope-nya. Selanjutnya kita dapat ini handgun kecil banget ya. Tapi scope-nya itu sangat rapi banget teman-teman. Tuh
kecil banget. Jadi kuku gua kayak gitulah ya. Selanjutnya ada kayak banyak kayak gini. Jadi ini tuh join-joinnya cadangan kalau seandainya ini patah, dan ini ya totalnya ada 6 biji ya tuh kayak gini kecil banget. Nah, jadi di sini selanjutnya ada kayak part buat dipasang di lehernya, dan yang ini dia adalah figurnya. Wow. Jadi untuk figur sekecil ini menurut gua luar biasa banget. Untuk scope-nya bagus banget, gua senang banget ya. Jadi figurnya ini kayak tentara-tentara udah cukup lumayan tua kayak gitu. Dia juga lagi ngisep rokok. Ini bener-bener bagus banget detailnya, gua senang banget. Catnya jadi ada kayak efek-efek battle damage, kotor-kotornya kayak gitu. Tuh ada kayak efek-efek lumpurnya. Scope-nya ini juara banget untuk figur sekecil ini. Susah loh buat figur kecil kayak gini dengan tingkat kedetailan yang seperti ini. Ini menurut gua luar biasa mereka bikinnya. Good job ya buat Joy Toy. Ini bagus banget tuh. Untuk tinggi figurnya sendiri adalah sekitar 8 cm ya, atau sekitar 3 inch sedikit lah kayak gitu ya. Yap, dan kerennya lagi ternyata baju armornya ini bisa teman-teman buka. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada kayak tuh, ada kayak kancingnya gitu kan. Jadi ini bisa dilepas kayak gitu, tinggal ditarik aja kayak gitu. Nah, dia bisa dilepas kayak gitu. Ini bener-bener ini bagus banget sih mereka bikin konsepnya. Nah, tuh jadi dia kelihatan baju luarnya kayak gitu. Dan di dalamnya tuh juga bajunya mereka bikin sangat detail juga tuh. Ada kayak kerutan bajunya, ada kayak kancingnya. Ini bener-bener bagus banget mereka bikinnya. Scope di ikat pinggang ini bagus banget ya. Gua senang banget ya. Yap, sekarang gua mau coba dia menjadi full armor. Jadi kita pasang dulu ininya tuh. Nah, jadi ini tinggal di tekan kayak gitu. Nah, di bagian sini juga tinggal kita tekan. Selanjutnya kita pakai ini ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat ada kayak lubangnya di sini. Jadi kita tinggal colokin aja dia tuh kayak gitu. Jadi ini dipakein helmnya. Nah, kalau yang versi yang gua review kemarin itu helmnya harus dicabut, harus diganti kepalanya. Nah, yang ini tuh nggak perlu diganti, jadi tinggal dimasukin kayak gini doang. Wih, jadi keren banget kayak gitu ya. Dan masih sama di sini adalah holster pistolnya juga bisa kita masukin pistolnya di sini ya. Untuk sekecil ini menurut gua sangat detail sih, tapi gua kurang suka di sini bagian holsternya ini nggak ngepas teman-teman tuh. Jadi dia turun terus tuh. Tuh, jadi gampang turun kayak gitu. Ini gua yang kurang suka ya dari figur ini. Nah, ini tuh pistolnya juga bisa kita pakein di sini tuh, tapi harus teman-teman harus hati-hati ya. Di bagian pegangannya ini agak tipis tuh, takutnya patah. Nah, untuk artikulasinya sendiri karena dia kalau pakai mode full armor kayak gini nggak bisa terlalu bergerak banyak, jadi kita buka aja di sini. Di bagian kepala dia bisa noleh ke kiri, ke kanan ya, bisa putar 360 derajat. Ada bolt jointnya di bagian lehernya doang kayak gitu. Nah, jadi dia bisa ke sini, bisa ngeliat ke atas. Dia nggak ada joint di bagian kepala atas ya, jadi cuma di bagian leher di bagian bawah. Jadi dia bisa nengok kayak gini doang ke atas, dan ke bawah kayak gini doang. Bisa digini-giniin juga. Untuk di bagian tangan dia bisa ke atas segini jauh ya, tapi ini sangat ringkih untuk bagian joint, makanya jointnya kita dikasih banyak ya. Jadi buat teman-teman kalau seandainya artikulasi ini jangan terlalu ekstrim dan jangan terlalu dipaksakan tuh. Jadi maksimal segini aja. Untuk di bagian bahunya bisa diputer juga kayak gitu, bisa ke atas dan muter 360 derajat kayak gini. Bagian sini bisa diputar 360 derajat. Di bagian tangan juga bisa diputar 360 derajat, bisa ke atas dan ke bawah. Nah, untuk di bagian bajunya ini harus kita buka dulu ya. Kalau seandainya dia pakai armor kayak gini dia nggak bisa bergerak. Nah, kalau seandainya dia posisinya kayak gini dia bisa bergerak dengan bebas. Di bagian sininya tuk 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 kayak gitu, bisa diputer 360 derajat, bisa kayak gini. Dan di sini di pinggangnya bisa diputer puter kayak gitu. Nah, di bagian sini dia bisa split. Wah, ini agak takut gua. Jadi segini maksimal tuh di bagian sini. Kayak patah. Gue kira patah. Nah, kayak gini lah pokoknya ya. Ini kenapa yang satunya ini nggak nyangkut teman-teman? Gua nggak tahu kenapa batasnya cuma segini. Kalau yang sebelah sini bisa segini. Nah, di bagian pahanya ini ada articulation. Tuh, ada articulationnya di sini. Di bagian sini dia double joint. Tuh, double joint di sini. Dan di sini ada pergerakan, bisa diputar 360 derajat, bisa ke atas dan ke bawah, tapi sedikit sekali. Jadi seperti itu dia untuk artikulasi untuk
pilotnya. Dan ceng 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 ceng. Jadi inilah dia figurnya, apa sih namanya, si Joy Toy Heavy Firepower. Apa sih? Steelbone H05 Heavy Firepower Armor ya. Jadi susah sekali gue nyebut namanya. Jadi kalau di awal kayak gini tuh dia tangannya nggak ada teman-teman. Jadi memang kayak gini ya, bukan nggak cacat pabrik atau gimana. Jadi kita harus rakit dulu dia punya tangan kayak gini. Yuk langsung kita pasang aksesorisnya dulu.